Halo semua, saya Priscilla Distra dari kelas 12 IPS 1 SMA Permai. Hari ini saya akan membahas mengenai Desa Trunyan atau Trunyan yang terletak di Kintamani, Bali, atau yang biasa lebih dikenal dengan nama Kuburan Trunyan dan Desa Mistis. Hari ini saya akan mengambil 7 poin tentang desa ini. Yang pertama, ada sejarah Desa Trunyan. Yang kedua, ada daya tarik wisatawan. Yang ketiga, ada rumah adat. Yang keempat, ada ciri-ciri Desa Trunyan. Yang kelima, ada letak Desa Trunyan. Yang keenam, ada klasifikasi desa. Yang ketujuh, ada fisik dan non-fisik. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Desa Trunyan. Ada mitos yang mengatakan di desa tersebut bahwa wangi pohon tarumenyan yang sangat semerbak bahkan dapat tercium hingga ke wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Tempat pemakaman ini berasal dari pohon kayu menyan. Karena pohon kayu menyan ini nama lainnya merupakan kayu wangi. Pohon ini telah tumbuh sekitar 11 abad yang lalu dan tetap tumbuh sampai sekarang hingga baik. Pada permulaannya, bahkan karena tertariknya dengan wangi ini, 4 bersaudara dari Keraton Surakarta yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan terhipnotis dan berusaha untuk menemukan sumbernya. Singkat cerita, sang kakak sulung menemukan tempat tersebut dan terpikat oleh kecantikan Dewi penunggu pohon tarumenyan dan menikahinya. Kemudian, di tempat itu berdiri sebuah kerajaan kecil dan sang raja yang ingin melindungi wangi pohon tersebut, memerintahkan warganya untuk meletakkan mayat di bawahnya. Pohon tersebut pula lah yang membuat mayat-mayatnya yang diletakkan di bawahnya tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali, meskipun sudah mati cukup lama. Yang kedua, ada daya tarik wisata yang menawarkan keindahan alam yang sungguh mempesona, serta sisi eksotisme, adat serta budaya, tradisi, Pulau Dewata yang menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai tempat pemakaman yang unik, karena dapat melihat mayat yang dibiarkan begitu saja tergeletak di tempat khusus yang bernama Semewayah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Rumah adat ini terlihatnya cukup tradisional. Biasanya di Bali memiliki penataan rumah tinggal yang menggunakan pola sangga mandala dan pola matah. Pada tengah-tengah perkarangan akan dikelilingi oleh balai-balai seperti balai dangin, balai daja, balai delot, dan seterusnya. Akan tetapi, di desa Trunyan ini, rumah tinggal warga tidak menggunakan pola tersebut. Namun, mereka menata rumah mereka menjadi satu unit dan masa tunggal, tidak dipecah menjadi beberapa bagian dan bangunan rumah, seperti pada pola natah. Yang keempat, ciri-ciri desa Trunyan. Ciri-ciri mereka dia tersebut ada 7. Yang pertama, Trunyan memang nama sebuah pemakaman. Desa Trunyan ini di kuburan Trunyan, mayatnya yang meninggal dibiarkan saja tergeletak di atas tanah. Sedangkan suruh keluarganya cukup memberikan pagar dari bambu dan sesaji di samping jenazah tersebut. Yang kedua, ada mayat yang dimakamkan di sini tidak berbau busuk. Secara logika, jenazah yang dikuburkan secara terbuka dan diletakkan begitu saja, pasti lama-kelamaan akan mengeluarkan bau busuk. Tapi, tidak dengan yang dikuburkan di Trunyan. Sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Dan yang ketiga, pohon Trunyan berusia ribuan tahun. Pohon yang mengeluarkan aroma khas yang kuat tersebut hanya dapat tumbuh di daerah ini. Meskipun telah banyak daerah yang telah ditanam oleh pohon Trunyan ini, akan tetapi tidak dapat berkembang.
Maka pohon ini menjadi keunikan sendiri dan cikal bakal nama desa Trunyan. Dan keempat, ada syarat untuk dimakamkan di sini. Salah satunya yaitu jumlah jenazah di atas tanah yang dekat dengan pohon trunyan tersebut tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Hal tersebut sudah diatur oleh kepercayaan adat setempat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa satu pohon trunyan hanya bisa menetralisir 11 jenazah. Jika lebih, maka jenazah itu akan mengeluarkan bau busuk. Dan mereka yang meninggal di situ dan mereka yang dimakamkan di situ hanya yang meninggal secara wajar. Nah, yang kelima, ada sema wajar. Sema wajar ini termasuk salah satu dari syaratnya. Sema wajar sendiri memiliki arti yaitu pemakaman mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar. Yang keenam, ada sema batas. Sema batas itu khusus mereka yang meninggal dengan cara lain, seperti kecelakaan. Terus yang ketujuh, ada sema muda. Sema muda sendiri yaitu tempat pemakaman bayi dan anak. Meskipun namanya pemakaman, tak semua orang dapat dimakamkan dan disembayangkan di kuburan Trunyan. Dan inilah letak desa Trunyan. Letaknya itu berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, negara Indonesia. Trunyan sendiri terletak di dekat Danau Batur. Dan klasifikasi desa. Klasifikasi desanya luasnya kurang lebih 19,63 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2010 ada 2.776 jiwa, dan tahun 2016 ada 2.716 jiwa. Kepadatannya kurang lebih pada tahun 2010 141 jiwa per kilometer persegi. Jumlah RW-nya 5 banjar dan jumlah kakaknya belum diketahui. Nah, sekarang dibagi menjadi dua, ada fisik dan non-fisik. Yang fisik itu terletak di kaki gunung dan di pinggir danau, itu letaknya. Dan yang kedua, ada desa Trunyan tampak seperti daerah pinggiran di kota-kota besar yang tak banyak mendapat jatah dari anggaran daerah. Jadi itu tuh kayak kota terpencil. Dan mata pencaharian masyarakat setempat itu bercocok tanam. Dan non-fisik. Non-fisik itu bagi kaum beragama diartikan sebagai perpindahan alam, sama halnya seperti perpindahan alam saat dilahirkan ke dunia. Sekian dari saya dan terima kasih.